Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ikhlasul Amal, NIM 200111160, kelas 20, Manajemen Karyawan 1A, Periode Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya akan membahas review jurnal Wirausaha Muda Membangun Desa. Menumbuhkan potensi mobilisasi aset desa. Kondisi wilayah pedesaan yang ada di Indonesia memiliki beragam karakteristik sosial, ekonomi, dan tingkat kekembangan. Secara umum, dalam perumusan kebijakan pembangunan desa dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu desa cepat berkembang, desa potensial berkembang, dan desa tertinggal. Desa cepat berkembang kebanyakan adalah desa yang dekat dengan atau mempunyai akses yang mudah di kota. Kegiatan ekonomi masyarakat sudah mulai berorientasi pada ekonomi pasar dan menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaan. Sementara kelompok desa potensial berkembang, kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di sektor primer, yaitu pertanian dan tambangan, dengan ciri yang homogen dalam hal adat dan kebudayaan. Untuk kelompok desa ketiga, yaitu desa yang mempunyai masalah atau keterbatasan tertentu seperti sumber daya lainnya sehingga menyebabkan kemiskinan. Desa Rustiadi dan Sumin 2007. Dari pertanyaan tersebut, kedua wilayah yang menjadi kajian ada kondisi desa dengan keterbatasan dan masalah sosial untuk masyarakat wilayah desa Nanggalagan Gunung Kidul ada pada kondisi miskin, sementara desa-desa yang ada di dalam pertandingan Banten Bangun Desa ada pada kondisi kemiskinan dan pengangguran. Kesamaan permasalahan sosial yang dihadapi di kedua wilayah tersebut mendorong aksi peduli dari unsur pemuda, yaitu Sugeng Handoko Magelang Yogyakarta dan Nur Agis Aulia Serang Banten untuk menjadi bagian dari solusi permasalahan sosial di wilayah desanya. Kiprah dan peran strategis dari Sugeng Handoko dan para pemuda mampu melakukan serangkaian aktivitas sekaligus dengan para pihak, yaitu dengan adanya pelibatan semua unsur sumber daya lokal baik fisik maupun non fisik, terkadang belum optimal terwujud melalui program dan inovasi dari pemuda yang difokuskan pada peran otonomi institusi lokal untuk mempromosikan pengetahuan dan teknologi untuk memelihara keberlanjutan organisasi wisata. Gagasan tersebut dapat memberikan peluang bagi masyarakat desa Ngalanan dalam membuka akses dan ruang partisipasi pemuda yang masyarakat dalam pembangunan desa, khususnya pengelolaan desa wisata, dengan menciptakan pasar bagi kegiatan kepariwisataan di desa Ngalanan. Lambat laun, tingkat kesejahteraan penduduk di sektor ekonomi telah mengalami kenaikan. Penduduk Ngalanan yang dahulu hanya bisa bekerja di sektor pertanian, setelah adanya inisiatif pemuda dapat bekerja sebagai penyedia jasa layanan wisata Puspita 2016. Sementara dalam konteks wilayah Banten ada unsur pergerakan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan yang dipelopori oleh Nur Agis Aulia melalui Gerakan Banten Bangun Desa (BBD). Dengan bagian penting proses identifikasi aset dan potensi desa, kegiatan BBD ini dilakukan di Desa Sumbiliwang, Waringin Kurung, Kabupaten Serang. Dari profil BBD 2016 dijelaskan tentang kontribusi komunikasi bagi desa di Banten, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Komunikasi BBD juga berusaha melahirkan aktor muda yang handal dan berakhlak yang siap membangun desa melalui program-program pelatihan, kunjungan, serta program pengembangan diri lainnya. Gambaran profil tersebut memberikan pemahaman bahwa sektor muda desa melakukan serangkaian aktivitas yang ada modifikasi potensial desa. Hal ini dilakukan untuk dapat memberikan gambaran bagi pelaku perubahan gerakan
untuk mengetahui kuantitas aset berdasarkan kepemilikan, pemanfaatan, dan kondisinya. Dengan dasar inilah kemudian mampu menyusun rencana sistematis untuk mobilisasi sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan modal yang ada di desa. Gambaran inisiatif dari kedua pemuda di atas menunjukkan adanya karakteristik wirausaha. Karakter mendasar dari seorang wirausaha entrepreneur menurut Ashari 2016 adalah karakter tidak dalam menghadapi tantangan perubahan yang dalam hidupnya. Seseorang yang tidak akan pernah mundur jika belum mencapai cita-citanya. Tantangan baru ini bisa diterima dan dinikmati oleh seorang wirausaha sedianana untuk mengenerasi dirinya sendiri adalah sebuah kreatif untuk tidak bergantung pada bantuan orang lain. Bila menemui kerugian dimaknai sebagai jalan untuk keuntungan, seperti umpan dalam kail yang diberikan untuk dimakan ikan yang akan dipancing. Dengan kata lain, sikap positif dimunculkan oleh wirausaha sebagai bagian yang harus dilakukannya untuk mendapat sukses dan kembali. Selain itu juga adanya unsur kreativitasnya yang merupakan bagian penting lainnya dari seorang wirausaha yang dapat melahirkan inovasi yang diperlukan dalam menghadapi persaingan dan perubahan zaman. Kreativitas kewirausahaan ini dapat diwujudkan melalui kemampuan membangun jejaring networking yang bagus sehingga memungkinkan untuk memberikan dukungan terhadap usahanya. Dengan berjejaringnya ini, maka keterbatasan seorang wirausaha dapat diatasi dan akan lebih mempercepat dan memperluas usahanya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang berkenan, mohon maaf. Sekian pembahasan wirausaha membangun desa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.